Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel aku Ruby Solubis. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang sebuah surat. Surat itu dari pemerintah Jepang yang diserahkan atau dibagikan kepada setiap warga Jepang atau orang asing yang tinggal di Jepang yang memiliki kalau kita bilang KTP atau Zairyo Kado, kartu pengenalan diri bahwa kita tuh orang asing yang tinggal di Jepang. KTP seperti KTP gitu. Jadinya surat ini itu udah aku tunggu-tunggu dari sekitar sebulan, 2 bulanan lah. Itu suratnya baru sampai sekarang. Sedangkan kawan-kawan aku yang di luar provinsi dari kotaku, masih di satu provinsi, cuman hanya beda kota, itu dia sudah menerima duluan surat tersebut. Bahkan mereka uangnya sudah diproses juga. Jadi aku sempat mikir itu apakah surat itu sampai ke apartemen aku. Soalnya karena di Jepang lockdown sudah dibuka, dan aku pikir mungkin bantuannya sudah di stop karena lockdown udah dibuka, terus gak ada juga sampai di apartemen aku. Karena aku mau pergi kerja, pulang kerja, selalu cek pos surat, kotak surat yang ada di pintu ataupun yang di bawah apartemen itu semuanya per kamar. Di situ selalu kucek apakah ada suratnya sampai. Ya kenyataannya emang gak ada gitu. Dan hari hari Rabu aku mau pergi kerja, mau masuk malam, aku mau ngambil sepeda, aku nggak sengaja melihat kotak surat yang di bawah apartemen. Aku cek, ternyata ada surat. Ini suratnya. Aku cek ada surat. Ini suratnya, aku kira itu surat apa gitu. Biasanya kan surat dari televisi atau surat tentang yang lain gitu. Dan aku nggak mikir nih surat yang dari pemerintah itu. Soalnya kawan-kawan aku tuh suratnya beda-beda amplopnya. Ada yang warna coklat, ada yang warna biru. Mungkin beda provinsi, beda kota, amplop suratnya beda-beda. Jadinya aku nggak mikir bahwa itu surat yang bantuan dari pemerintah Jepang. Ternyata pas aku pulang kerja, aku cek isi suratnya apa, dan betul ini isi suratnya surat bantuan dari pemerintah Jepang yang bernilai 10 mang. 10 mang. Atau kita rupiahkan di kurs sekarang sekitar 13 juta rupiah. Ya bay, gila nggak? Pemerintah Jepang memberikan bantuan kepada setiap warganya, dan kepada warga asing yang tinggal di Jepang itu memberikan sebesar 10 mang atau 100.000 yen, dan kalau kita rupiahkan sekitar 13 juta rupiah. Itu bukan hanya orang dewasa, bukan, pokoknya dari dia bayi itu menerima. Setiap warga Jepang menerima haknya. Bahkan kalau kita berkeluarga, istri kita, anak-anak kita, bayangkan per orang 13 juta rupiah. Kalikan berapa orang di keluarga kita. Makanya kata Ustadz tuh ada benarnya juga. Banyak anak, banyak rezeki. Bayangkan, gila nggak? Terus akhirnya surat ini sampai juga di apartemen aku. Surat yang kutunggu-tunggu sama kawan-kawan aku. Selama ini kami hanya melihat story kawan-kawan yang di luar kota. Mereka sudah pada mengisi data, udah pada meletakkan ke pos lagi. Kami cuman sampai nggak ya ke apartemen kita nih. Sampai-sampai kami tuh mikirnya udahlah, lockdown udah dibuka, surat nggak datang juga, mungkin bantuan dari pemerintah Jepang sudah selesai. Sempat mikir kayak gitu. Ya udahlah, ikhlaskan aja. Nyatanya kami ikhlaskan, surat ini datang. Dan surat ini berisikan beberapa lembar, ada formulir, ada data-data, nanti kita buka. Itu ada data yang harus kita isi lagi, dan ada juga data yang udah mereka isi, apakah sesuai dengan KTP kita. Kenapa kami nerima ini? Karena kami tuh yang kayak aku bilang tadi, kami punya KTP Jepang, Zairyo Kado. Makanya data kami sudah terdata di per kecamatan. Ya, kami kemarin di kantor camat, daftar penduduk di sini untuk tempat tinggal, alamat kami. Makanya kami dapat ini. Jadinya mengenai surat ini, bahkan aku sampai sering nanya ke teman-teman perusahaan yang orang Jepang di perusahaan aku. Kutanya, kan kami walaupun satu perusahaan, mereka ada yang kotanya beda gitu, kabupatennya beda, kan sampainya beda juga. Kutanya, kau udah dapat surat 10 mang? Surat bantuan dari pemerintah Jepang itu, kutanya. Terus sebelum bantuan ini ditetapkan oleh pemerintah Jepang, ada juga bantuan sebelumnya kepada keluarga yang mengalami penurunan pendapatan karena COVID ini. Mereka menerima sekitar 300.000 yen, atau kita rupiahkan
di kurs sekarang sekitar 40 sampai 45 juta rupiah per keluarga. Itu bukan per orang tapi per keluarga. Itu bagi keluarga yang mengalami pendapatannya penurunan. Itu di luar ini ya, mereka juga dapat ini. Dan untuk satu lagi yang buat aku tercengang, yang buat aku kaget itu, pemerintah Jepang memberikan bantuan kepada perusahaan kecil menengah. Itu bagi perusahaannya yang mengalami penurunan omset, ya orderannya melemah gitu di perusahaannya, itu mereka mendapatkan sekitar 2 juta yen. Itu kalau kita rupiahkan sekitar 260 juta rupiah. Ya bay, gila nggak? Kalau dipikir-pikir itu jumlah yang besar. Mungkin banyak mikir ya itu untuk orang Jepang kan standar lah sama pengeluaran pemasukan dia. Itu mungkin dia nganggapnya standar lah gitu. Tidak, besar. Mereka juga nganggap ini jumlah yang sangat besar. Bahkan teman kerjaku yang udah tua gitu, dia bilang ini jumlah yang besar. 100.000 yen ini 13 juta rupiah nih. Jumlah yang besar yang dibagikan kepada rakyatnya orang Jepang dan orang asing yang tinggal di Jepang. Dan yang menerima surat ini, bantuan ini, tidak memandang kasta apapun jabatannya, kastanya di Jepang ini, mereka yang menerima ini. Jadinya nggak dianggap, bukan menerima ini karena pendapatan kamu sebelum berapa, oh dari sekian, oh kamu berhak menerima. Tidak, semua berhak menerima surat ini. Oke, jadinya bakal aku buka isi suratnya nih, ada apa aja di dalam ini. Oke, inilah penampilan dari bentuk suratnya, amplop suratnya. Ini udah aku buka kemarin karena penasaran apa isinya. Udah aku buka, tapi belum keisi. Jadinya ini penampakan amplop suratnya. Dia tuh kalau aku lihat punya kawan aku yang di kota lain, mungkin ya mereka kop suratnya beda. Ada yang warna coklat, ada yang isinya warna hijau, ada yang warna biru. Mungkin beda kota, beda kop surat. Bahkan kawan aku yang satu provinsi kami, hanya beda mungkin kabupaten bisa dibilangnya. Dia tuh juga beda juga kop suratnya. Dia warna coklat, full semua coklat suratnya. Jadinya nih aku dari kota Nagoya. Ini di sini ada bacaannya, Kaifuma ini Atenao Otasikame Kudasai. Itu maksudnya sebelum buka amplopnya tolong periksa alamatnya. Ini alamat aku, namaku, bener nggak? Kalau oke baru buka. Oke, terus nih Tokubetsu Tei Gaku Kyu Fuking Guide to Special Cash Payments. Itu maksudnya panduan untuk pembayaran tunainya gimana dalamnya. Ini juga tanggungan posnya juga ada ditanggung sama pos, pembayarannya, semua pengirimannya. Jadinya ini kami gratis, dikirim gratis, ngirim ke pos lagi gratis. Jadinya ini kita isi dulu, baru nanti dikirim ke pos, mereka konfirmasi benar nggak data kita, ATP kita, buku tabungan kita, rekeningnya. Kalau oke, baru mereka kirim balik surat konfirmasi, baru nanti ditransfer uangnya. Oke, ini kita buka punya kalian. Oke, habis kosong. Nah, yang pertama itu isinya ada ini, amplop coklat. Amplop coklat ini untuk mengisi, nanti sini ada formulir, di bagian sini ada formulir. Mengisi formulir itu kita masukkan ke sini. Baru ini kita masukkan ke kotak pos warna merah. Ceklang. Terus pun sini perangko posnya udah dikasih sama tukang posnya. Kita nggak perlu mikir lagi, nggak bayar lagi. Terus ini ada, ini apa? Apa nih? Oh, kayaknya panduan juga nih. Nagoya sini sundeiru gaikoku jin no katae. Oh, ini untuk orang asing yang tinggal di Jepang, yang di Nagoya sih, di kota Nagoya. Korewa okane hitori jumaen ga moraeru. Oh, ini di sini per orangnya menerima uang 10 mang. Itu sekitar 100.000 yen. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang dirupiahkan kurs sekarang 13 juta. Kalau seandainya kurs sekitar 2 bulan lalu itu wow, 15 juta mau sampai. Eigo bahasa Inggris, Chugo Kugo bahasa Cina, Kanko Kugo bahasa Korea, Portugal bahasa Portugal. Kalau mau bertanya juga sesuai dengan bahasa-bahasanya, dipersilahkan dengan jam sekian. Ini suratnya isinya ini nih, KTP kita, disuruh fotokopi halaman depannya 1 lembar aja. Terus ini buku tabungan nggak salah. Ya, ini buku tabungan juga halaman depannya aja untuk melihat nomor rekeningnya, di fotokopi nanti dimasukkan di sini.
diambil sini. Foto KTP 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar masukkan sini. Fotokopi buku tabungan halaman pertama juga masukkan ke amplop sini. Nah, ini yang terpenting, surat terakhir. Ini formulirnya. Formulir untuk kita mengisinya. Ini ada namaku, alamat aku semuanya. Nah, sini ada namaku, nama bahasa Jepangku katakanlah Muhammad Suraimang Lubis. Ini nama bahasa Indonesia Muhammad Suraimang Lubis. Nah, ini kenapa 0, 2, 3, 4, 5, 6? Nih karena aku belum menikah, belum berkeluarga. Kalau aku sudah menikah, di sini nama istri, nama anak, banyak bener anak. Per orangnya tuh tetap dapat 100.000 yen. Kalikan aja istri sama anak, berapa orang yang tinggal di rumah itu. Jadinya karena kami di apartemen ini tidak berkeluarga, hanya perorangan. Jadi perorangan menerima 1 surat. Kalau dia per keluarga menerima 1 surat dan nama keluarganya, istri dan anak-anaknya ditulis di sini. Nah, di sini terus ada alamatku lagi. Nah, nanti dicek-cekin. Ini karena kita nggak ngerti, nggak paham apa yang mau dicentang, apa yang mau diisi. Nah, mereka ngasih panduan di baliknya. Sugai dikasih tahu semuanya udah. Nah, di sini namanya contoh. Nah, yang kayak aku bilang tadi, nama keluarganya ditulis di sini. Apa yang perlu dicentang, yang enggak usah. Nah, ini dicentang juga. Kayak ini misalnya ini contoh nomor rekening atau apa. Nama lagi, centang lagi. Ya, seperti ini penampakannya. Biar kita lebih mudah buat ngisinya. Nanti ini udah diisi, kita masuk dalam ini ya. Ini sama buku tabungan, fotokopi buku tabungan, fotokopi KTP. Ini aku beres-beres dulu biar enak. Oke, jadi gimana menurut kalian? Pas aku buka tadi, udah aku kasih tunjuk sama kalian apa-apa aja isinya. Sangat membantu kalian, dijelaskan semuanya, tata cara mengisinya. Biar yang isi tuh nggak pusing, nggak nanya-nanya lagi gitu. Mereka kasih tahu tata caranya, dan bahkan ada juga yang sudah di print contohnya gitu. Kita tinggal ngisi seperti itu. Kita ikutin, yang punya anak isi ada nama anaknya, yang nggak punya anak, yang sebatang kara kayak aku ya sendiri gitu per surat. Kayak kawan aku juga sendiri per surat. Ya memang sih di sisi lain menerima bantuan ini senang karena jadikan tabungan juga atau bisa dipakai buat keperluan lain. Tapi kan di sisi lain karena COVID ini jadi semuanya terhambat, kerjaan juga berkurang, pemesanan semuanya terhambat lah. Tapi alhamdulillah sekarang Jepang sudah bebas lockdown. Semua kafe, toko semua sudah dibuka, tempat orang ramai, tempat orang yang berbelanja banyak itu sudah dibuka, sudah ramai seperti biasa kayak sebelumnya. Tapi mereka tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan mereka, tetap menggunakan masker. Tapi ada juga sebagian yang nggak pakai masker, itu ya nggak tahu, itu kembali ke diri kita masing-masing. Jadi ya kalau kuliah lihat dari pemerintah Jepang ini begitu sangat pedulinya kepada rakyatnya. Bahkan bukan rakyatnya, juga kepada warga asing yang tinggal di Jepang, baik yang gakko, sekolah, ataupun yang bekerja di Jepang ini. Mereka mendapatkan ini, gila nggak? Begitu perhatiannya pemerintah Jepang. Oke lah, ini jumlahnya sekitar 13 juta rupiah kalau dirupiahkan. Dan aku dengar kabar di negara kita sendiri itu menerima sekitar 600.000 rupiah kalau tidak salah. Ada juga yang menerima sembako, telur, minyak makan, ya seperti itulah. Tapi yang aku tahu pas itu yang terima uang 600.000 rupiah itu katanya harus mengumpulkan kartu keluarga, KTP, harus melaporkannya ke ke Kepling atau ke camat, nggak tahu, aku tuh kurang tahu juga. Dan itu tidak merata, yang menerima hanya orang-orang yang layak menerimanya, dan orang yang biasa saja, yang maksudnya yang dikatakan cukup itu tidak menerima. Kalau soal itu aku nggak tahu juga kenapa gitu, kenapa nggak merata. Karena aku mau banding-bandingkan juga, karena di Jepang ini memberikan ini tidak mandang kasta, mau jabatan dia bahkan manajer sekalipun, direktur sekalipun mungkin dia menerima ini, semua yang menerima ini. Karena yang ku tahu di perusahaan aku, mereka semua menerima ini. Gimana dengan negara kita? Tidak usah jauh-jauh yang 13 juta rupiah, yang 600.000 rupiah saja. Apakah sudah terbagi merata atau belum? Ya, itu kembali lagi ke pengelolanya masing-masing. Semoga negeri kita jauh lebih baik ke depannya. Tidak memandang kasta, siapa dia. Semua berhak menerimanya. Jadi surat yang aku tunggu-tunggu ini akhirnya datang juga. Aku bakal ngisinya dan aku bakal secepatnya ngeletak ke pos surat biar segera diproses. Karena dengar kabarnya ini sekitar seminggu atau 2 minggu
bakal ada surat balasan, belum jadi uang. Kita masukkan ke pos, nanti bakal ada surat balasan ke apartemen kita lagi. Kotak surat kita masing-masing per kamar itu bakal masuk lagi surat balasan, itu surat konfirmasi apakah data kita benar, dan mereka menyertakan menerima 100.000 yen. Dan 2 hari setelah surat konfirmasi itu baru uang kita terima melalui rekening yang kita terterakan di formulir surat tadi. Perihal bantuan dari pemerintah Jepang, warga Jepang juga tidak pada heboh-heboh kali, dan kami juga tidak heboh-heboh kali. Maksudnya tidak sibuk mengumpulkan KTP, mengumpulkan surat-surat lain-lainnya. Kami sudah tinggal terima bersih Pak Pos yang mengantarkan ke apartemen masing-masing setiap warga Jepang atau orang asing yang berhak menerima ini. Jadinya kita hanya mengisi datanya, masukkan ke amplop coklat tadi, masukkan ke pos surat, selesai. Jadinya tidak ada yang ribet. Di Jepang semuanya dipermudah, semuanya dibantu, dan semuanya intinya semua tidak dipersulit di sini. Semuanya. Pemerintah Jepang, arigato gozaimashita. Ya udah, video kali ini sampai ini aja. Aku hanya membagikan kesenangan rasa syukurku menerima bantuan dari pemerintah Jepang ini. Gak nyangka aja kami orang asing juga menerima ini. Ya, kami pikirnya yang warga Jepang asli atau orang asing yang menikah dengan orang Jepang, yang berkeluarga dengan orang Jepang itu yang menerima. Bahkan kami yang orang asing juga menerima surat ini. Rasanya bersyukur aja gitu dengan jumlah yang sangat besar, sekitar 13 juta rupiah dari pemerintah Jepang. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.